Seorang gadis belia berusia 17 tahun, diketahui mengandung anak dari seorang pria tua berumur 75 tahun bernama Ki Maja. Di sebuah desa kecil di daerah perbukitan Jawa Barat, hamparan kebun teh membentang sejauh mata memandang. Desa itu tenang, udara sejuk, dan warganya hidup sederhana. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan kisah yang membuat geger seisi kampung. Sinta, seorang gadis belia berusia 17 tahun, diketahui mengandung anak dari seorang pria tua berumur 75 tahun bernama Ki Maja. Sinta, anak petani teh, dikenal manis dan pendiam. Ia tinggal hanya berdua dengan ibunya yang menjanda sejak ia kecil. Karena himpitan ekonomi, Sinta sering membantu ibunya di kebun teh milik Ki Maja, seorang tokoh desa yang dihormati, namun tinggal menyendiri di gubuk tuanya di pinggir hutan. Istrinya telah meninggal bertahun-tahun silam, dan anak-anaknya merantau jauh. Awal dari kebersamaan. Sinta awalnya hanya datang membantu menyeduh teh dan membersihkan rumah. Ki Maja, meski tua, masih kuat berjalan dan bicara, dan memiliki tabiat lembut. Ia sering menceritakan kisah-kisah lama, masa penjajahan, masa muda, hingga ilmu-ilmu Jawa kuno. Sinta, yang jarang mendapat perhatian dari orang dewasa, perlahan merasa dihargai. Di matamu ada cahaya yang tak biasa. Enduk, ujar Ki Maja suatu sore saat mereka duduk di beranda menatap senja. Ah, Mbah, Sinta emang cuma anak kampung, jawab Sinta malu-malu. Justru itu, dari kampunglah tumbuh bunga paling wangi, jawabnya sambil tersenyum tipis. Hari berganti minggu, perhatian Ki Maja semakin besar. Ia memberi uang saku, perhiasan kecil, bahkan membelikan kain batik baru. Sinta bingung, tapi juga merasa dibutuhkan dan dihormati. Hingga pada suatu malam, hujan turun deras dan Sinta tak bisa pulang. Ki Maja memintanya bermalam di rumah. Malam itu menjadi malam yang mengubah hidup Sinta. Rahasia yang terbongkar. Beberapa bulan setelah kejadian itu, tubuh Sinta mulai berubah. Warga desa mulai berbisik. Ia sering mual, dan tak lagi ke kebun. Ibunya mencurigai, hingga akhirnya membawa Sinta ke bidan desa. Hasilnya membuat langit seakan runtuh. Sinta hamil 4 bulan. Siapa yang melakukan ini padamu? Tanya ibunya dengan mata membelalak. Sinta hanya menangis. Tak berani menjawab. Namun warga mulai menebak. Dan nama Ki Maja mulai disebut-sebut. Beberapa anak muda desa sempat melihat Sinta keluar dari rumah Ki Maja saat subuh beberapa bulan lalu. Desa yang sebelumnya tenang berubah gaduh. Kepala desa, tokoh agama, dan warga berkumpul. Ki Maja dipanggil. Ia tidak menyangkal. Ia bahkan berdiri dengan kepala tertunduk dan berkata, "Jika kalian mau hukum aku, hukumlah. Tapi Sinta tidak kuperdaya. Aku hanya mencintainya." Penghakiman desa. Tak ada hukum resmi yang bisa menjamah Ki Maja, karena Sinta tak mau melaporkan sebagai korban. Tapi tekanan sosial begitu besar. Beberapa pemuda ingin mengusir Ki Maja. Sebagian warga tua malah membelanya, mengatakan bahwa cinta itu tak mengenal usia, apalagi jika tidak ada paksaan. Sinta akhirnya berbicara di tengah balai desa. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Aku memang bodoh, mungkin terlalu muda untuk mengerti." Tapi Ki Maja tak pernah memaksa. Ia memberi perhatian saat tak ada yang peduli pada aku dan ibu. Jika kalian ingin mengutuk, kutuklah aku juga. Karena aku pun mencintainya, dengan caraku. Kata-kata itu membuat semua terdiam. Akhir cerita. Ki Maja akhirnya memilih pindah ke gubuk yang lebih jauh, dekat hutan, agar tak membuat desa gaduh. Sinta, meski dibujuk keluarga untuk pindah keluar kota, menolak. Ia tetap tinggal, melahirkan anaknya di rumah sederhana. Seorang bayi laki-laki yang kelak diberi nama Mahesa. Waktu berlalu. Meski kisah mereka pernah menjadi aib, perlahan warga desa melupakan, menggantinya dengan rasa iba, lalu diam-diam hormat. Sebab, Sinta membesarkan anak itu dengan cinta, dan Ki Maja tetap mengirim beras serta uang setiap bulan, hingga ajal menjemputnya 5 tahun kemudian. Di pusara Ki Maja, Sinta dan Mahesa duduk diam. Dia bukan laki-laki muda, bisik Sinta ke anaknya. Tapi dia pria pertama yang membuat ibu merasa dihargai. Cerita ini adalah fiksi belaka dan hanya untuk kebutuhan naratif. Jika kamu ingin versi lebih panjang atau dibuat menjadi serial cerpen, aku bisa bantu lanjutkan.